Z3. Oh, bener kan? Iya. Iya. Jadi ini sudah sampai tema 4, ini tandanya sudah setengah semester. Setengah semester berarti kita sudah mulai dengan sistem pembelajaran yang berbeda ya. Jadi kita mulai dengan Google Meet setiap hari. Ya, Google Meet setiap hari. Nanti akan saya jelaskan pelajaran apa saja yang Google Meet setiap hari dan insya Allah pelajaran tersebut akan dimulai jam 8. Ya, semua pelajaran yang Google Meet jam 8 dan jam keduanya adalah Google Classroom gitu ya. Jadi nanti anak-anak kita menggunakan beberapa media, medianya semuanya aktif mulai dari grup WA, Google Classroom dan Google Meet itu. Nah, ada masalah lagi anak-anak. Masalah itu adalah bagi yang ngaji di sekolah, yang luring di sekolah. Ya, beberapa anak kelas 5B dan 5A itu kan beberapa didatangkan ke sekolah ya sama ustadzah-ustadzah. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi di rapat Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengantisipasi yang kelas 5-6 yang ikut ngaji di sekolah. Itu nanti teknisnya bagaimana. Oke, ada beberapa hal yang akan disampaikan Bu Dita terlebih dahulu, nanti didengarkan. Kemudian jadwalnya dicatat, ya, jadwalnya dicatat. Bisa nulis cepat ya. Oke, kita mulai dari Bu Dita. Silakan Bu Dita. Terima kasih Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya? Sudah, Bu. Oke. Ini Pak. Ya, jendela. Belum. Ini klik lagi sampai PowerPoint sampai. Nah, wes kembali lagi. Salah. Ini mesennya. Ini ya. Iya. Ulang ya. Sudah kelihatan jadwalnya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Belum siap. kelihatan, Bu. Loh, belum kelihatan. Sudah. Kalau teman-temannya sudah ada yang kelihatan, berarti seharusnya sudah. Berarti sinyalnya anak-anak mungkin belum. Yang belum, apakah sudah? Maksudnya tulisannya, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Wes, Dibaca dulu. di dikte Bu Dita saja, nggak apa-apa yang nggak keluar. Tadi sudah disampaikan sama Pak Rohman bahwa 1 minggu pembelajaran anak-anak akan menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Jadi setiap harinya anak-anak nanti tetap melakukan tugas atau melaksanakan tugas di Google Classroom, tetapi setiap harinya akan dijadwalkan Google Meet untuk pembelajaran lainnya. Untuk hari Senin, dicatat Senin jam 8 sampai jam 9, jadwalnya adalah keislaman. Google Meet. Hari Senin jam 8 sampai jam 9 ada keislaman Bu Nasiha menggunakan Google Meet. Sampun? Untuk jam kedua, suaranya diaktifkan nggak apa-apa anak-anak? Untuk yang kedua, jam 9 sampai jam 10 ada tematik menggunakan Google Classroom. Jadi, di hari Senin jadwalnya itu ada keislaman dan tematik. Keislaman menggunakan Google Meet, tematik menggunakan Google Classroom. Sudah? Hari Selasa, sudah siap? Sudah. Hari Selasa jam pertama, jam 8 sampai jam 9, matematika menggunakan Google Meet.
Jam 9 sampai jam 10 TPQ menggunakan Google Classroom. Di hari Selasa ada matematika dan TPQ. Matematika jam pertama menggunakan Google Meet, TPQ jam kedua menggunakan Google Classroom. Sudah? Sudah, nggih? Sudah. Sampun ya, hari Rabu. Hari Rabu jam pertama, jam 8 sampai jam 9 ada tematik menggunakan Google Meet. Jam pertama tematik ada Google Meet hari Rabu. Jam kedua, jam 9 sampai jam 10 ada keislaman menggunakan Google Classroom. Sampun hari Rabu? Sudah. Oke, pinter. Hari Kamis, jam pertama, jam 8 sampai jam 9, IPA menggunakan Google Meet. Ini Jam kedua, jam 9 sampai jam 10 menggunakan Google Classroom, yaitu tematik. Hari Kamis ada 2, IPA dan tematik. Yang pertama IPA menggunakan Google Meet, yang kedua tematik menggunakan Google Classroom. Sampun, terakhir hari Jumat ada bahasa Inggris, English. Jam pertama menggunakan Google Meet dan jam kedua TPQ menggunakan Google Classroom. Sampun? Ya. Jadi sudah ditulis Senin sampai Jumat. Anak-anak melakukan Google Meet setiap hari di jam pertama. Pasti di jam pertama, nggih. Jadi Google Meet-nya itu dilaksanakan di jam 8 sampai jam 9 setiap harinya. Jadi Senin Google Meet-nya keislaman, Selasa Google Meet-nya matematika, Rabu Google Meet-nya tematik, Kamis Google Meet IPA, Jumat Google Meet English. Jadi setiap hari anak-anak melakukan Google Meet di jam pertama jam 8 sampai jam 9. Untuk jam kedua setiap harinya nanti tetap melakukan tugas di Google Classroom. Sudah paham? sudah. Jadi anak-anak harus TG, harus bersiap sebelum jam 8 menggunakan seragam dan mengikuti Google Meet-nya setiap mata pelajaran. Nggih? Oke, sudah siap? Untuk informasi berikutnya, nah, ini. Sudah terbuka di layarnya anak-anak? Ada pengumuman ini? Sudah. Sudah. Ah. Berikut adalah pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah bahwa di sekolah Al-Akbar bekerja sama dengan Primagama akan menyelenggarakan tryout online. Jadi anak-anak nanti akan mengikuti tryout online pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Berarti Rabu besok ya. Ya. Jam 9. Loh Bu, bagaimana dengan pembelajarannya? Kan hari Rabu juga ada pembelajaran. Jadi pembelajarannya diganti tryout online jam 9. Soalnya sesuai kisi-kisi UAS 2020 dan KIKD terbaru. Untuk mata pelajaran yang dikerjakan atau diujikan dalam tryout online ada 5.
Yang pertama PKN ada 10 soal, Bahasa Indonesia ada 10 soal, Matematika ada 10 soal, IPA ada 10 soal, dan IPS ada 10 soal. Setiap mata pelajarannya ada 10 soal anak-anak. Jadi totalnya ada 50 soal. Untuk untuk ininya, patriotnya ini berupa pilihan ganda semua, nggih. Kemudian waktunya setiap mata pelajaran itu maksimal 30 menit. Jadi seluruhnya untuk mengerjakan 5 mata pelajaran ini anak-anak diberi waktu 2,5 jam maksimal. Bu, bayar tak Bu? Mboten, biayanya gratis. Jadi anak-anak nanti silakan mengikuti semuanya di hari Rabu. Tuh. Kemudian bisa diakses mulai pukul 9 pagi. Tetapi jika ada yang berhalangan bisa diakses jam 10, jam 11, tapi ada batas waktunya jam 12. Lebih dari jam 12 tidak bisa dibuka anak-anak dan anak-anak tidak bisa mengikuti tryout. Jadi ada batas waktunya untuk mengakses soalnya. Kemudian seperti biasanya link soal akan diberikan sebelum pelaksanaan. Jadi besok hari Rabu sebelum anak-anak mengakses atau sebelum jam 9 nanti akan dikirimkan link soalnya dan anak-anak bisa langsung mengerjakan. Ada yang ditanyakan? Wajib. Enggak wajib karena pengganti pembelajaran anak-anak di hari Rabu. Jadi tugasnya anak-anak di hari Rabu di jam kedua apa? Dilihat tadi, dicatat. Di catatan tadi dilihat jam kedua apa? Hari Rabu. Ke Islam. Oh, saya ketinggalan. Ketinggalan. Jam kedua keislaman ya. Berarti keislaman. Berarti keislaman tugasnya diganti tryout online wajib karena pengganti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Untuk yang terlambat nanti bisa melihat rekam layarnya nanti dikirimkan Pak Rohman sama Bu Dita di Google Classroom. Semoga ini terekam, nggih. Sudah Pak Rohman, barangkali nanti ada yang tanya lagi. Dilanjutkan dengan Pak Rohman. Monggo Pak Rohman. Ini mau jam 9. Setengah 9. Iya, bentar ya. Saya kembali ke posisi dulu. Ini ada Pandu baru gabung. Pandu, terus siapa lagi nih yang baru gabung? Ayo cepet yang baru gabung. Saya mulai lanjutnya ini. Apa udah gabung kok? Udah ya. Oh ini Taufal Safa baru gabung. Setengah 9 baru gabung ya. Mau selesai padahal. Iya. Ayo yang baru gabung cepet. Kulo kait gabung, Pak. Udah ya, yang baru gabung biar resiko ya, karena kita kan sudah ngumumkan jam 8 ya. Ini sudah setengah 9. Iya, Pak. Ya, resiko ya. Udah, sekarang ini nggak usah dicatat ya. Nggak usah dicatat, nanti saya share di Classroom, kemudian catat di Classroom ya. Nyatetnya di mana? Dari kelas? Dari Classroom. Kelihatan nggak ini? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Apa sih dibaca? Kelihatan. Dibaca sih? Dibaca. Mengenal pantun. Mengenal pantun. Iya, nggak usah bengok-bengok lah, biasa saja ya. Alay kalian itu. Ya, ini ya nanti dicatat, saya share di Classroom biar tidak terlalu lama. Nanti kalau gini sambil nyatet ya durasinya lama ya. Nah, apa tung kita? Ya, kita hari ini bahas sedikit pelajaran tematik setelah tadi dijelaskan oleh Bu Dita beberapa perubahan pembelajaran, mulai dari dengan Classroom, jadwalnya yang berubah, kemudian ada tryout online, hari Rabu, dan sebagainya. Nah, kita mulai dari pelajaran tematik kelas 5, tema 4, sehat itu penting, mengenal pantun. Jadi hari ini kita mengenal pantun.
tentu kalian masih ingat. Kalian masih ingat kan pelajaran kelas 4 dulu tentang puisi? Apalah ini. Bentar anak-anak, ini kurang B-nya ya. Kalian masih ingat kan pelajaran? Nah, ini ya. Mesti ya, lupa. Kalian masih ingat kan pelajaran kelas 4 dulu tentang puisi? Nah, apakah sudah lupa tentang puisi? Ayo, apa kira-kira puisi itu ya? Katanya Bu Suci wis lali. Ya. Ingat Apa puisi? Puisi apa puisi? Wah, Enggak, Pak. saya sambungkan saja ya. Ingat, Ini kan masih satu sastra ya. Ada puisi Ingat, sama pantun. Apa puisi? Saya coba ngomong sih, ngomong. Diaktifkan suaranya. Coba, Pak. Karya sastra. Karya sastra Yang di yang berbentuk apa? Yang berbentuk apa ya? Berbait, Berbait, gagasan, sastra uh-uh, memiliki kata-kata yang indah. indah dan benar. memiliki makna tertentu. Walah, preketek lali. Dibaca ya ini. Puisi, karya sastra yang terdiri dari berbait. Kata-kata indah dan penuh makna. Iya, puisi ya. Jauh eling lah ya. Biar kelas 4 kan puisi, sekarang kelas 5-nya Kenapa ada Iya. Tapi tahukah kalian apa itu pantun? Nah, kalau dalam bahasa Jawa disebut apa? Pantun? Parian. Oke. Kalau bahasa Jawa parian. Bahasa Indonesianya apa? Pantun. Oke. Wes nek mari jawab dipateni. Oh. Kalau habis jawab dimatikan speakernya lagi ya, biar nggak tawuran ya. Iya, Pak. Oke. Nah, coba nih. Lanjut ke pantun. Tadi sudah mengerti atau mengulas sedikit tentang puisi. Puisi itu karya sastra yang berbentuk berbait-bait. Nek pantun bersajak atau beri rima. Nah, pantun itu termasuk puisi lama yang setiap baitnya terikat oleh sajak AB. Ini jangan dibaca abab ya anak-anak ya. AB ini jangan dibaca abab. Ya, kalau di puisi kan ada ya rimanya ya, rima AB atau AA, BB atau Iya itu, Pak. AAA gitu ya, atau BB gitu ya dulu ya di puisi ya. Nah, tapi kalau pantun sajaknya atau rimanya cukup AB saja. Ya, atau satu seragam ya, satu seragam. Maksudnya akhirannya itu loh ya, nanti saya jelaskan. Puisi pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya, baris, ngerti baris ya? 2 baris di atas disebut sampiran, 2 baris di bawah disebut isi. Nah, mari kita bahas sampiran sama isi habis ini ya. Pantun berasal dari kata patuntun yang maksudnya sebagai penuntun kehidupan orang Melayu dengan kata-kata yang tertata dan penuh makna. Nah, coba jangan sampai terlena ya, jangan ngomong aja sambil didengarkan Pak Rohman menjelaskan ini. Jadi pantun itu maksudnya adalah sebagai panutan, sebagai penuntun kalian untuk memilih nasihat lah ya, untuk nasihat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, misal ini, coba tadi ada rima, kemudian ada baris, ya, baris, ada sampiran, ada isi, ada rima atau sajak. Yang mana itu baris? Ya, yang pertama baris dulu saya jelaskan. Baris, paham lah kalau baris ya. Ini baris ya. 1, 2, 3, 4. Nah, satu pantun ini barisnya 4. Yang satunya juga 1, 2, 3, 4. Ini baris. Nah, kok ini ditakoni baris, berapa barisnya pantun? Jumlahnya 4. Nah, 2 baris di atas disebut sampiran, 2 baris di bawah disebut isi. Ya. Yang saya garis bawahi ini disebut sampiran. Yang bawahnya yang tidak digaris bawahi disebut isi. Ya, sama bawahnya juga. Sampiran, ini isi. Ini sampiran, ini isi gitu ya. Bersajak AB atau rimanya AB. Mana itu AB? Apakah
Harus A sama B? Enggak ya maksudnya. Saya kasih pen. Nah, ini loh huruf ini. Ini apa ini? Huruf apa ini? Huruf apa? I. Ah, gak enak mose. Ini juga huruf I. Ya, ini huruf A. Yang di sini juga harus huruf A. Nah, maksudnya ABAB itu AB, AB, bukan IA, IA. Ya, di puisi dulu gitu ya sudah sama ya. Nah, kalau pantun pun sama ya. AB, AB. Kalau dulu puisi juga sama, ada A tok ya. Bahkan ada AA, BB gitu ya. Kalau di puisi ya, kalau di pantun seperti ini. AB, AB, bukan hurufnya A sama B enggak ya. Maksudnya huruf akhirannya ini loh harus sama. Yang ini harus sama dengan ini, yang ini harus sama dengan ini ya. Ini ya. Ini huruf U harus sama dengan huruf U yang di baris ke-3. Yang baris genap ini kedua harus sama dengan baris genap yang lainnya, baris ke-4 gitu ya. Paham ya? Insya Allah paham. Nek sering delok Upin Ipin nonton Jarjit ya paham lah. Kita baca. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada rugi. Kecuali diri sendiri di masa tua. Ya, AB, AB, 4 baris. Yang atas disebut sambiran, yang bawah disebut isi. Hujan turun di hari Sabtu. Anak duduk makan bubur. Melihat katak duduk termangu, bangun berjoget untuk menghibur. Ini pantun jenaka. Ya. Yang atas disebut apa tadi? Yang atas disebut apa? Halo. Sampiran atau isi? Sampiran. Nah. Yang bawah disebut? Yang bawah disebut? Isi. Oke, paham ya? Sedikit ya. Sajaknya tadi apa? Atau rimanya tadi apa? AB, jangan RUR ya. Kok didelok iki ne? UR itu Pak. Enggak ya. Ya. Saya kira itu saja puisi ya. Dikit ya. Dikit aja. Nanti itu kalian catat, saya sematkan ini di Google Classroom. Kalian catat di buku tulis sebagai pembelajaran pertama tema 4. Saya kira itu saja, mari kita sambung di lain kesempatan tentang jenis-jenis pantun. Masih banyak ya, ada jenis-jenis pantun, nanti ada jenis pantun jenaka, pantun agama, pantun anak-anak, pantun dewasa, ya, pantun remaja, dan sebagainya. Pantun teka-teki, kayak Jarjit itu kemarin ya, atau di Upin Ipin main pantun teka-teki, ya. Memang pantun itu adalah budaya orang Melayu, tidak hanya orang Jawa yang punya varian, tapi juga di Indonesia, di Nusantara, bahkan di Malaysia pun sama, punya pantun. Nah, ada pantun lagi nih. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Karya Tenas Effendi. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang jemurkan pala. Jikalau tuan memang bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Wih, ini apa ini kira-kira? Pantun apa? Teka-teki. Tebak-tebakan ya, teka-teki ya. Pantun teka-teki. Binatang apa ekor di kepala? Apa ya kira-kira ya? Binatang apa berita? Ekornya di kepala. Udan. Aku juga nggak tahu ya. Ngawur main kotak juga. Apa ya? Apa, Pak? Nggak tahu aku juga. Naga. Nanti kita pikir bareng-bareng lah ya. Itulah tadi contoh pantun agama dan teka-teki. Jikalau penjelasanku kurang santun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wah, ini pantun ini ya. Itulah tadi contoh pantun agama dan teka-teki. Jikalau penjelasanku kurang santun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wah, iya ini AB-AB ini ya. AB-AB. Yang atas adalah sampiran, yang bawah adalah isi. Ada lagi nih. Ada Budita dan Pak Rohman di sini. Mohon pamit undur diri. Tetap semangat di masa pandemi demi mencari jati diri. Oh, ini kok II semua, Pak ya? Ya. Iya. II semua ya? Enggak apa-apa gini.
Nah, nanti bersiap buat pantun ya, tapi hari ini nggak tak suruh buat pantun lah, kapan-kapan aja ya. Mari saya jelaskan nanti tugas-tugasnya di kelas room, tapi saya mohon pamit dulu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke classroom ya. Apa ini? Iya. Anak-anak paham tentang ulangannya yang ulangan khusus ya, ulangan khusus yang dibagikan Bu Dita sama Pak Rohman. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan tentang ulangan khusus tema 3 kemarin? Enggak, Pak. Enggak ya, sudah paham ya? Ada adzan, Kemas tahfidz, gema sholawat sama apa satunya? Iya, adzan, gema sholawat, tahfidz, satunya apa? Bil Kecil. bil kecil. Udah, Pak. Yang belum dikumpulkan di Google Classroom-nya Ya, Pak. Google Classroom-nya kelasnya masing-masing ya. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan, karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah nilai kalian ya. Kemarin ada yang rapotnya sangat luar biasa sekali, bahkan nilainya di bawah 50. Ya memang karena nggak ada nilai yang mau diinput. Nilai apa? Coba ini saya coba ke Ya aku lagi mau ke sana. ya. Udah selesai atau Sini. belum, Pak? Belum, bentar. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa kalau di sama-sama Google. Oke ya, nanti tugasnya kita sematkan di Google Classroom. Ini Pak Roman tidak bisa menampilkan Google Classroom karena presentasinya begini. Hai, keren. Beres kembali lo. Ya, seharusnya bisa. Syawal. Halo guys. Ini sekarang kalian lihat apa ini? Ini lihat apa sekarang? Ya, Lihat apa Pak. sekarang? Ada nih, Pak. Lihat apa ini? Ya, hitam. Ini Google Classroom. Oh, Google Classroom ya? Ya. Oke, Pak Roman menekankan. Ini kelasnya Pak Roman ya. Ini gambarnya Pak Roman ya. Ini kelasnya Pak Roman. Ini ya ulangan khusus ya, yang belum banyak mengerjakan. Nggak kelihatan. Kelihatan Pak. Boleh Pak. Dibohongin, Ya. Pak, dibohongin. Dibohongin itu. Ini ulangan khususnya Pak Rohman. Nanti penjelasannya ada di forum ya, yang ini ya, gambar-gambar ini ya. Nah, nanti kalau tanya, silakan tanya Pak Rohman. Pak, ini ulangannya maksudnya gimana? Kalau yang sudah ngirim ya nggak usah tanya lah. Yang Budita, kelasnya Budita. Mana Budita? Ulangan tema 3 ini ya. Ini kelasnya Budita. Penjelasannya ada di video ini. Mana videonya Budita? Ini ya. Penjelasannya di video ini. Nanti kalau tanya di kelasnya Budita ya tanya Budita ya. Wes. Ini yang penting. Ulangan tema 3. Kelas 4 B, kelas 4 kelas 4 kelas 5A, 5 B. Ditunggu sampai tanggal 1 November. Sekarang 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? 32. Sampai tanggal 2. Mosok sampai tanggal 2 tanggalan iku ngawur ae. Tanggal 4. Iya. Itu saja hari ini, tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Yang baru gabung, alhamdulillah baru gabung. Sudah jam berapa ini baru gabung ya? Sudah mau jam 9, berarti alhamdulillah terlambat. Nah, yang terlambat kita carikan rekam layarnya ya. Kita carikan rekam layarnya. Nggak tahu ini rekam layarnya bisa atau enggak. Ya, karena kita sudah ngerekam, Pak. ini jam 8 ya, kita tepat waktu ya jam 8. Oke, dicatat ya. Saya kirim di Classroom ya tadi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, metu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih kabeh metu, Pak. Ini Pak Roman mau upload. Halo. Saya hentikan rekam layarnya.